101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia. Selamat malam Smart Listener, hari Rabu malam ada Rifa Majid menemani Anda di Smart Community. Seperti biasa, setiap minggunya Smart Community menghadirkan tamu-tamu teman-teman komunitas yang luar biasa. Baik dari dalam maupun luar Makassar ya untuk Anda Smart Listener. Dan kalau kita membahas soal komunitas, memang banyak ya. Komunitas yang kemudian bukan hanya aktif di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Seperti komunitas yang malam hari ini hadir, mereka tuh saya katakannya adalah beauty influencer gitu. Karena mereka menginfluence para followersnya dengan konten-konten kecantikan. Mau dari produk-produk skincare, mau masalah kulit, make up dan lain sebagainya, mereka lah yang paling ahli. Langsung saja kalau gitu saya kasih kenal Anda. Narasumber saya malam hari ini cewek-cewek cantik gitu ya yang ada di Kota Makassar. Tapi sebelum itu Anda bisa ikutan ngobrol bersama kami malam hari ini di Smart Community melalui WhatsApp di 0811461011. Anda juga bisa menyaksikan langsung talk show kami malam hari ini melalui channel YouTube Smart FM Makassar. Tinggalkan komentar Anda di kolom komentar kami. Langsung saja deh, narasumber saya malam hari ini teman-teman cantik-cantik yang wah luar biasa. Sebelum kesini touch up dulu say. Pokoknya mau tanya soal make up, skincare dan lain sebagainya langsung ke mereka. Teman-teman dari Makassar Beauty Gram. Assalamualaikum Uti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So cantik. Masya Allah, biarpun dibalik ini ya harus tetap cantik. Harus tetap cantik karena kita disaksikan oleh pemirsa YouTube ya. Benar sekali. Makassar Beauty Gram. Dirimu siapa namanya? Halo para pendengar Makassar, perkenalkan. Smart Listener kita sebutannya. Smart listener. Ini udah di brief loh tadi. Oh maaf, ya udah kesalahan aku. Jadi kita ulang. Halo Smart Listener Makassar, perkenalkan nama saya Samara Lasena. Saya salah satu anggota dari komunitas beauty vlogger di Makassar bernama Makassar Beauty Gram. Oh, oke. Berarti ini adalah kumpulan beauty vlogger gitu ya. Betul sekali. Berarti selain main di Instagram, main di YouTube juga dong. Main di blog juga. Oh, main di blog Iya. juga. Oke. Nah, Makassar Beauty Gram ini sendiri sejak kapan terbentuk di Kota Makassar? Kalau dari Kak Yundanya sendiri kan Kak Yunda ini foundernya Makassar Beauty Siapakah Gram. dia? Wah, gimana sih? Masa tidak mengetahui Kak Oke, Yunda? saya Oke. tahu, tapi smart listener belum tahu. Iya, benar sekali. Ya, Jadi coba saya akan diperkenalkan. memperkenalkan secara singkat. Makassar Beauty Gram itu didirikan oleh kawan saya yang bernama Ayu Indah Tri. Mikrofonnya mati Bu. Ya, terlalu banyak goyang Anda. Oke. Lagi. Udah Nah, kan? ya udah. Nah, oke kita ulang dari awal. Jadi Smart Listener, Makassar Beauty Gram itu didirikan oleh teman saya yang bernama Ayu Indah Tri Susilowati atau biasanya kami panggil dia Mama MBG karena ya secara ya dia yang mendirikan. Oke, Mama MBG ya. Iya, betul sekali. Long story short, semoga saya tidak salah ini ya masalah sejarah MBG. Jadi Kak Yunda itu mulai berkarir menjadi beauty influencer di Makassar itu sekitar tahun 2016. Mohon maaf ya Kak Yunda kalau dengar terus aku salah, maaf. Maaf banget. Aku selalu lupa mengenai Oke, sejarah ini. Mama MBG itu adalah salah satu beauty influencer di Makassar, beauty blogger juga ya. Bisa dibilang dia tuh beauty influencer pertama di Makassar. Oh gitu, Iya. luar biasa. Berarti followersnya banyak dong ya. Iya, gitu lah. Oke, sebenarnya yang saya undang dia yang datang ke sini, tapi kenapa Anda yang hadir ya? Iya kan aku jubirnya Kak Yunda Oh, ya kan Kak baik. Yunda. Selain Samara ada juga loh teman kita yang cantik ini yang kalau kita buka Instagramnya ya, ini tuh banyak sekali makeup aneh-aneh lah pokoknya. Sampai beragam beauty challenge tuh diikutin gitu ya. Ada siapa sih cantik ini? Perkenalkan, nama saya Irvina Dahri. Nama Instagram saya Irvina Dahri. Saya berkarir mulai dari 2018 akhir. Sebagai beauty influencer Iya. ya. Irvina, kenapa kamu ingin masuk ke Makassar Beauty Gram? Waktu itu kan tahun berapa tadi? Ralat ternyata tahun 2017. Oh 2017, 2017 Ayunda ya Iya. yang membentuk MBG ini. Terus dirimu
bergabung di MBG tahun 2017 akhir. Oh 2017 Iya. akhir. Oke. Kenapa ikutan bergabung? Kamu disogokah ikutan waktu itu atau seperti apa? Gimana Enggak, ceritanya? Gini kan Kak, awalnya tuh kayak aku kan punya hobi makeup. Heeh. Terus kayak kok aku nggak salurin gitu. Mm-mm. Ya udah aku cari-cari Makassar Beauty Gram, akhirnya nemu. Heeh. Dan waktu itu Makassar Beauty Gram itu buka kelas kan. Mhm. Dan ya udah aku tertarik, dan ternyata tuh member-membernya baik-baik banget. By the way, aku angkatan kedua apa ketiga ya Kak? Kedua. Kamu angkatan berapa Samara? Of course pertama. Oh, oke. Berarti 2017 waktu awal terbentuk Ayunda, terus dirimu, terus siapa lagi? Jadi terbentuknya ini baru Kak Ayunda sama ada namanya Kak Wani. Mm-mm. Kak Wani ini dia beauty blogger. Kalau Kak Ayunda itu dia fokus di blog sama YouTube. Mm-mm. Nah, jadi mereka berdua ini long story short, mereka tuh kayak bicara, Kak, kenapa kita nggak bikin wadah untuk para beauty content creator di Makassar? Pasti bukan cuma kita berdua doang kan? Nah, jadi setelah berunding, akhirnya dibikinlah wadah Makassar Beauty Gram. Dan Kak Yunda tuh waktu itu udah mulai, dia tuh kayak nge-stalk Instagram sampai dapat Instagram aku, kayak di DM kan, Oke. kamu berminat nggak masuk Makassar Beauty Gram gitu-gitu. Dan secara passionnya juga sama, Benar suka sekali. coret-coret muka Benar ya. sekali. Jadi bergabunglah waktu itu. Iya, Oke. betul. Tapi menurut kalian beauty content atau beauty influencer itu apa sih? Di Irvina dulu deh. Kalau menurut aku itu sangat penting ya untuk wanita, kita sebagai wanita wajib merawat diri kita. Dan ya udah, kalau misalnya kita jadi content creator itu beauty content creator itu kita nggak harus punya skill kok, cuman punya kemauan. Benar. Awalnya cuman kemauan, tapi lama-lama kok enak gabung di sini. Sebelumnya kamu pintar makeup atau belajar melalui media sosial baru tahu? Awalnya tuh Kak, aku sukanya makeup yang SFX atau yang hantu-hantu gitu. Oh, karakter ya, Iya, yang karakter. yang seram-seram. Karena jiwa hororku itu meronta-ronta Kak ya. Oh, pantas kamu bukannya horor, say. Yang jelas bukan pelakor Kak. Kau malah kesana, say. Kan awalnya terus aku bingung kan, pengen nampung hobi aku kemana. Ya udah, aku carilah Makassar Beauty Gram, cari-cari, dan akhirnya nemu Kak siapa dulu ya, Kak Jennifer. Nah di situ Kak, ini kok cantik, teratur, dapat endorse di mana-mana kan. Ya udah, aku pengen gabung ke Makassar Beauty Gram. Awalnya tuh kan takut, insecure. Aku ini siapa kan? Kentang, followers juga masih ratusan. Mau masuk Sekarang followersnya berapa setelah masuk di MBG? masih ya baru 3.000 lah kayak, tapi lumayan lah. Iya. Masih banyak kayaknya follower. Masya Allah. Oke. Tapi kalau kita ngomongin soal beauty content itu menarik ya, karena orang berkreasi di wajah gitu. Dan kayaknya kalau sekarang tuh beauty content itu adalah salah satu yang paling banyak diminati di platform digital apapun ya, mau di YouTube, mau di Instagram, di Twitter pun banyak yang share soal masalah kecantikan gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi perspektif mereka tentang beauty content itu seperti apa sih, dan berapa kira-kira endorsan yang mereka terima setiap bulannya. Dari siapa dulu nih? Samara tadi tuh belum menjawab. Iya. Silahkan, Oke. kesempatan untuk Anda. Oke, kesempatan ini akan saya terima. Setuju gak kalau disebut beauty influencer gitu? Atau beauty Sebenarnya- selebgram Oh gitu. my god, yang terakhir itu Big No Oh, ya. iya. Big No. Jadi mengenai labeling beauty influencer itu sebenarnya bagi saya itu agak ambigu ya, bagi saya, karena influencer itu sendiri artinya adalah orang yang bisa memengaruhi orang mempengaruhi lain. orang lain ya. Jadi tidak perlu untuk menjadi that so called selebgram atau content creator untuk bisa jadi beauty influencer. So kalian disebutnya apa dong? Beauty content creator karena kita bikin konten Gitu. Dari produk-produk kecantikan Benar gitu sekali. ya. Kalau disuruh pilih makeup atau skincare, kamu lebih pilih apa? Skincare. Oh, skincare. Kalau Vina? Lebih pilih makeup sih. Oh, makeup gitu. Apa? Kenapa lebih pilih makeup? Kalau menurut aku tuh skincare super duper ribet, ya kan? Ribet.
ribet, harus ini itu. Banyak step-stepnya ya. Jadi kalau misalnya aku nemu yang cocok, udah plok, sudah, aku nggak mau ganti Berarti lagi. selama ini nggak terima endorsan atau produk-produk yang ingin direview dari skincare dong? Terima, Heeh. tapi nggak banyak. Kayak Oke. aku milih gitu, ini kandungannya apa, cocok nggak di muka aku. Oh jadi kalian bicara soal kandungan-kandungan kosmetik juga gitu ya? Wajib. Oh coba-coba, boleh pernah nggak misalnya ada satu brand gitu yang kerja sama, tapi sebelumnya kalian terima endorsan kan? Terima. Terima endorsan gitu. Biasanya apa yang diinginkan dari si yang punya produksi brandnya ini, ke briefnya ke teman-teman MBG? Apa? Agak ini ya, agak ambigu. Bukan agak ambigu sih, agak susah menjelaskannya. uh-uh. Soalnya kalau masalah brief, Tapi biasanya mereka pengen apa sih dari teman-teman beauty enthusiast ya kalian ya, sebutannya juga betul. beauty content creator kayak kalian? biasanya brand itu dia tuh minta hasilnya selalu bagus ya. Mm-mm. Of course lah ya. Pasti semua tuh kayak mau di reviewnya bagus. Cuman sometimes kita tuh milih-milih Kak. Soalnya ada tuh briefnya kayak gini. Pokoknya harus mengunggulkan keunggulan produknya. Dia tuh nggak mau anti kritik ya kan biasa. Nggak Nggak mau. Kalau misalnya jangan sebutin ininya ya. Kalau misalnya mukamu ini jangan ini. Iya. Oh iya. Nggak boleh. Padahal nggak cocok. Iya. Kadang ada ya pernah kita di endorse apa itu ya Vin, lupa. Yang brand ini terus dia Disensor. disensor. Dia tuh nggak mau kalau misalnya kita honest review. Oh gitu. Bukannya kita nggak honest review, maksudnya dia honest reviewnya kita dengan Itu kritikan, dikirimin brief gitu, dan aku udah big no kalau itu. Iya. Oh Soalnya gitu briefnya ya. kayak tolong highlight keunggulan produknya ini hasilnya di kulit kayak gini. Terus pas kita mau bilang kita beruntusan karena ini, dia bikin kulit kita gatal, bikin iritasi, itu tuh langsung di reject. Iya. Oh, Dia gitu. tuh ulang. Disuruh ulang. Oh disuruh ulang, Captionnya disuruh pakai. captionnya diubah gitu. Oh gitu, nggak disuruh pakai lagi. Enggak. Dia Dibayar kalau- tapi kalau gitu, tetap dibayar. Walaupun misalnya, tergantung. tergantung ya. Oke. Tapi kalau aku sih kalau misalnya brand ini Mm-mm. terus aku udah kayak dikritik harus bilang bagus ini, ke depannya aku udah nggak mau terima lagi sih. Oh. Iya, betul. Ya. Tapi apa yang kalian dapatkan dari MBG sendiri, selain tahu banyak nih soal brand-brand kosmetik dan ingredients masing-masing kosmetik kan juga beda-beda. Apakah itu dibahas juga dalam MBG atau kalian punya sharing session sendiri nih sesama teman-teman di Makassar Beautygram gitu soal produk-produk ini jangan dipakai, ini yang bagus, ini yang kayak gitu-gitu. Ada nggak? Enggak, kan kulit kita beda-beda. Kalau misalnya di aku cocok, di Kak Samara nggak cocok, nah itu makanya kita harus kayak fokus ke yang cocok ke muka kita. Kayak misalnya ingredientsnya kayak ini, kamu cocok nggak yang ini? Oh enggak, aku ini cocok gitu. Tapi kalau untuk sekarang berapa orang sih member dari Makassar Beautygram? Coba dihitung-hitung, silakan dibuka grupnya. Nyontek dulu di grup. Berapa Tapi ya? yang gabung di situ dari kalangan apa saja? Tergantung sih Kak, maksudnya apa nih? Kalangan Usia. misalnya, usianya mungkin ada yang pelajar, mahasiswa atau Dari pelajar, mahasiswa, nyampur. ibu rumah tangga semua. ada ibu rumah tangga juga? Iya dong. Model semua ada. oh luar Padahal biasa. member kita ada 67 orang. Wow, sebanyak itu ya? Itu Aku yang gabung. baru. Aku gabung masih 14 orang ya Kak? Iya. Karena waktu aku gabung masih 10 orang. 10, 14 dan sekarang 67 orang. Dari mana semua itu? Kurang tahu juga nih. Oke. Nah itu dia. Kalian juga tentunya kan bukan hanya soal menyalurkan menyalurkan hobi di dunia kecantikan, hobi make up, hobi skincare dan lain sebagainya, tapi juga mengedukasi orang kan biasanya dengan konten-konten yang kalian buat. Biasanya edukasi seperti apa sih yang kalian sampaikan ke followers, ke teman-teman perempuan yang nonton atau siapapun itu yang menyaksikan konten kalian? Dulu Edukasi sih, seperti apa sih? ini ya, Kak. Pesan-pesannya Dulu tuh- apa? Dulu tuh orangnya tertarik karena hasil make up gini. Sekarang tuh enggak, orang tertarik lebih ke challenge. Oh challenge ya. Ya, benar. Sekarang virus challenge sudah hampir sama dengan virus Sumpah. corona ya. Sekarang Masya Allah. sekarang tuh beautyan itu beauty gram, beauty ini, beauty enthusiast tuh di mana-mana karena challenge. Oh, Bukan oke. karena pengen betul-betul masuk ke beauty gram. Mhm. Bukan itu, dia kayak lebih
challenge. Iya, Jadi iya. dia kayak udah anggap dirinya sebagai beauty content creator. Oh gitu. Padahal sebenarnya bukan kayak gitu ya Kak. Ya. Yang sebenarnya seperti apa dong? Beauty enthusiast dan beauty content creator harus seperti apa? Kan challenge itu salah satu yang apa ya, yang ya itu tadi kasih tantangan ke diri kita sendiri untuk create something di wajah kita dengan perlengkapan makeup itu. Sebenarnya seperti apa sih? Sebenarnya beauty challenge itu nggak salah ya Kak, cuman agak sedikit melenceng dari konsep beauty content creator karena di dalam dunia beauty kan itu banyak hal ya Kak, bukan cuma make up, bukan cuma skincare, ada teknik make up, ada belajar mengenai kandungan-kandungan skincare juga dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita cuma fokus di challenge aja, berarti kalau menurut aku ya itu tidak bisa disebut sebagai beauty content creator. Itu berarti kayak hitungannya kayak Content creator aja. iya, Content creator. not so beauty gitu. Video maker boleh. Tapi kan ngikutin challenge gak? Aku- Kayak aku- kemarin yang rame Latih challenge Oh, iya, dengan of segala course, macam aku- Ini baju-baju adalah ada. Ratu Beauty Challenge. Ratu Beauty Challenge. Iya. Silakan dibuka Instagramnya @apa? @Irtina Dahri. Karena tuh sekarang orang lebih milih challenge. Kalau misalnya aku bikin ya Kak, make up tutorial, viewersnya itu super duper dikit. Oke. Tapi coba kalau aku bikin make up challenge, wow, Langsung viewersnya langsung naik gitu ya. Oke, tapi itu kan dibantu karena hashtag juga kan. Hashtag 10%. Oh 10%. Kalau dirimu Samara? Aku bagaimana ya? Soalnya kalau diriku itu agak ambigu. Kadang terbantu hashtag, kadang terbantu caption, kadang terbantu keadaan. Keadaan itu means ya kalau lagi untung ngupload tiba-tiba banyak yang lihat, banyak yang tertarik, ya syukur tinggi banyak. Tapi gini, setiap content creator, setiap misalnya beauty content creator, beauty enthusiast itu punya ciri khasnya masing-masing kan. Katakanlah Irvina, dia makeup yang apa FSX tadi, SFX ya. Terus Samara, kamu lebih kemana? Ciri khasnya makeup before after atau get ready with me gitu. Boleh. Aku lebih ke apa sih ya? Mau bilang mengedukasi tapi nggak terlalu mengedukasi. Mau bilang makeup tutorial tapi aku lebih sering kayak ke Korean look gitu. Korean look aja kali ya ciri khas aku. Oh, ciri khasnya Korean Ya, look yang only look. oh only look, Only. no makeup, no Iya, makeup. Makeup no No make makeup. up. Make up no make up make gitu up. ya. Ya Allah, perempuan macam apa ini nggak tahu istilah. Nah, tapi kalau dari kalian sendiri ya, antusias nggak sih kalau misalnya ada challenge yang kemudian kayak kemarin kan banyak ternyata orang-orang di media sosial ataupun di katakanlah di platform YouTube seperti itu, namanya langsung naik ketika buat satu challenge, ketika buat satu beauty content gitu. Nah, kalian juga apakah menjadi golongan dari mereka atau gimana? Kalau aku yes, Yes, ya. followers aku naik setelah aku bikin latih challenge. Latih challenge ya kan. Terus dirimu? Of course tidak ya, karena aku tidak berbakat sebenarnya challenge begitu karena balik lagi ya ini ke prinsip orang. Kalau aku itu merasa diriku bukan challenge begitu karena diriku tuh kurang ekspresif. Aku tidak bisa seperti Vina yang sangat banyak senyum, yang ceria. I'm not like that. Jadi kayak aku fokus kayak nyobain produk, kasih rekomendasi ke orang, mengedukasi orang-orang tentang kandungan produk kayak gitu-gitu. Wah. Ya, Oke, selain mereka buat konten di Instagram, di YouTube, kira-kira apa lagi ya aktivitas yang mereka lakukan gitu ya? Selain itu, tapi sebelum dijawab kita akan baca dulu komentar yang masuk di YouTube channel Smart FM Makassar. Luar biasa banyak nih yang nonton nih. Say hi dulu tuh Smart Listener yang nonton. Hai Smart Listener. Kita baca satu-satu ya. Dari Putri Dana Iswara, semangat. Thank you, Mangkawani, Kak Putri. love. Kawani. Terus Prudence Patricia, PHP. love. Siswa Yuni semangat. Love you nih. Uni. Terus Yuhu IRT sayang. Putri Dana Iswara, oke. Ibu rumah tangga bersuara tuh. Masya Allah. Ayu Indah Tri Susilowati ada mak.
My mom. Anak-anakku katanya, aku kangen sama Samara gitu. Banyak Aku juga fansnya kan. Samara. Iya, Masya Allah. Saya rindu juga Kak Yunda. Oke, terus kita sapa juga Diah Zulkaida. Hai, Iya, Dia. Hai dia. Oke, dan juga smart listener yang lain silakan langsung nonton kalau mau melihat penampakan dari mereka berdua di YouTube channel kita Smart FM Makassar ya. Anda juga bisa dengarkan talk show kami ini di melalui streaming di radiosmartfm.com ya. Terus, apa saja aktivitasnya selain bikin-bikin itu konten-konten video dan lain sebagainya di media sosial? Maksudnya Kegiatannya. aktivitas apa ini? Kegiatannya di MBG, Oh, di adakah MBG. weekly meetingnya, adakah kelas-kelas memang yang khusus dibuat untuk internal membernya atau seperti apa? Kalau kelas kami tuh dulu ya sebelum Koronces menyerang. Bahasa cantiknya COVID ya, Say. Iya. Sebelum Koronces menyerang itu sebenarnya kita berusaha untuk bikin kelas tiap bulan, Mm-mm. baik untuk internal maupun untuk masyarakat luas. Masyarakat luas. Mas- Yang mau Mengedukasi, gabung, kan? yang mau gabung Yang sama mau Iya, kita. gabung. iya. maksudnya Terus gitu ya kan. tapi gara-gara ada Koronces. corona, Koronces. akhirnya Batal semua. batal. Tapi sebelum Mau kelas online. Iya, kita mau kelas online oh by the way. kapan? Tanggal 25 sampai 27 ya, ada di Instastory-nya Kak Ayu Indah TS. Jadi tolong di-stalk aja. Oh baik. Tapi sebelumnya apa aja kegiatan kalian nih? Ada kelas-kelas tadi yang sempat kita singgung juga di waktu Iya. break, kelas apa namanya? Kelas Kelas apa? beauty class. Beauty class. class. Ah. Terus apa lagi, ada kelas blog juga ya? Kita pernah bikin kelas blogging. Mm-mm. Pernah bikin kelas aku ingat kelas pertama aku di MBG itu Mm-mm. kelas tentang gimana caranya berbicara dengan baik dan benar di depan kamera. Oh oke. Masya Allah, yang datang cuma 5 orang. Maklum, angkatan pertama. Oh ya, angkatan maklum. pertama Iya, ya. maklum. Ibu ketua siap. Dia enggak mau disebut ketua. Malu, puji Ale. Terus saya juga lihat sih dan kayak beberapa kali event begitu yang saya pandu, alhamdulillah teman-teman MBG selalu hadir. Kalau misalnya ada event-event beauty gitu ya. Kalian apa nih yang paling kalian diundang kan untuk hadir misalnya launching produk atau apapun itu ya. Nah, apa yang paling menyenangkan kalau misalnya diajak datang ke salah satu event gitu? Mau jawaban jujur, Kak? Jujur. Jujur. Anas review. Kalau Ya. saya, Oke, sama Kak Rado. Vina dulu deh. Ya, ya, Vina dulu ya, ya. deh. Kalau saya ketemu sama mereka semua karena aku orangnya introvert, ya bisa dibilang introvert. Jadi senang banget kalau ketemu sama ciwi-ciwi. Oh, gitu sih. Introvert bukannya nggak suka ketemu sama orang ya? Enggak, bukan introvert sih, kayak Extrovert saya yang bukan atau dua, ambivert. bukan kayak apa ya? Oh senang. Tertutup. Tertutup, tapi kalau sama mereka Kalau sama terbuka. mereka terbuka. Oh baiklah. Kalau dirimu? Tentu saja pertemuan bersama teman-teman saya yang cantik. Ini tidak jujur ini. Kak, tahu enggak sih? Ini ya fun fact ya, Nah. anak-anak MBG itu senang ada event bukan karena dibayar Dapat produk. atau dapat produk, Hmm. tapi senang karena ketemu, sumpah. Oh Kalau gitu. ketemu tuh ribut. Riuh banget kayak kita yang punya tempat. Iya. Sampai kayak ini Kak Yunda bilang kita lagi di event loh, ini bukan kelas MBG, bukan acara MBG, tabe ini acara brand kayak gitu. Oke, tapi apa yang paling berkesan? Misalnya pernah nggak sih punya pengalaman yang kurang menyenangkan gitu ketika kalian attend satu produk launching atau satu event gitu yang di provide sama salah satu brand, gak usah sebut brandnya. Oke. Banyak. Samara jawab. Coba pengalaman Jawab. pribadi dari Vina dulu. Dari Vina. Kalau aku tuh Kak, ya kayak dianaktirikan, ya dianaktirikan sama yang lain. Gitu sih. Misal, Kalau misalnya kayak ini duduk di depan, kita kan semua sama. Yang datang duluan tuh harusnya di depan. yang datang duluan kan semua beauty Iya, antusias gitu ya. harusnya tapi enggak Oh gitu. gitu. Terus pernah langsung cabut pulang gitu gara-gara merasakan Gak hal yang. boleh dong. Oh, oke. Jaga nama komunitas. Tetap profesional. Kalau dirimu Samara apa hal yang Jujur ini agak berat ya dan aku nggak tahu apakah Sensitif, boleh menceritakan ini, tapi silakan diceritakan karena ternyata beauty enthusiast itu banyak loh suka dukanya gitu. suka dukanya ini kan aku cerita sorry bobo jabatan Kak Yunda. Jadi sebagai ketua ini aku kan yang bertugas untuk mengurusi event. Mm-mm. Jadi suatu saat ini ada event paling besar di kota Makassar dari suatu brand lokal. Mhm. Nggak usah disebut ya brandnya apa. Jadi
Terus. Jadi brand ini terkenal dia tuh ribet dari masalah brief dan masalah undangan. Nah, sebagai ketua yang baik, aku kan berusaha untuk supaya slot undangannya itu banyak buat teman-teman MBG. Jadi pas hari H terjadi miskomunikasi yang mengakibatkan aku Kenapa? berantem sama mama brandnya. Serius sumpah. Terus kelanjutannya seperti apa akhirnya? Apakah teman-teman MBG tetap hadir di situ atau gimana? Jadi yang lucunya ini waktu di acara teman-teman MBG nggak tahu kalau ada masalah. Oh gitu. Jadi waktu itu yang mereka tahu berarti hanya dirimu saja. cuma aku, Mbak Brand sama Kak Yunda, karena Kak Yunda menengahi kita berdua. Oke. Kan aku waktu itu posisinya aku kan capek. Dalam hari itu aku ada 3 event. Aku ada event yang harus diikutin, ada 3. Pas event yang terakhir ini ternyata si brandnya ini Nanino. Dia miskomunikasi, dia bilangnya A, pas sampai di lapangan bilangnya B. Nah, aku kan gak pengen ya teman-teman MBG aku tuh udah datang terus masa gak nyaman, harus ngeliatin eventnya doang, gak dapat tempat duduk dan lain-lain. Jadi aku usahain dong. Aku ngotot ini banyak ngotot. Udah deh gelut. Gak sampai gelut sih, kayak cuma berdebat doang. Tapi mereka nggak tahu karena teman-temanku luar biasa ibu ketua ya. Teman-temanku duduk terus kayak aku di belakang yang cekcok aja gitu kan, sampai Kak Yunda akhirnya kayak harus ke belakang untuk menengahi aku. Itu salah satu dukanya ya kalau attend satu event begitu ya. Tapi pernah nggak sih kalian misalnya nih bukan hanya kalian berdua ya, kan biasa kan kalian sharing juga di grup gitu ya. Ketika buat satu konten beauty konten gitu di media sosial atau di YouTube gitu ya, ada yang komen kurang baik, menjatuhkan, misalnya membuli, body shaming dan lain sebagainya. Banget. Biasanya apa? Pengalaman yang paling ini? Makeupnya terlalu menor, makeupnya tidak bagus, kurang ekspresif, kurang jelek, ceria. apa ya? Kamu jelek mau jadi content creator gitu. Oke. Siapa sih Anda? Kan? Oke. Terus. Kayak misalnya juga kalian menanggapinya seperti apa? Head speech seperti itu, head comment ya kalau maksudnya. Aku diabaikan. Takut sakit hati. Terus kalau sekarang sih diabaikan. Kalau dulu tuh pasti masuk hati. Dulu tekanan batin. Dulu waktu 2017 aku sama Vina itu beauty content creator di Makassar itu bisa dihitung jari. Makanya tadi Vina bilang nggak sampai 14 orang ya. Iya, dulu 14 orang. 14 orang. 14. Dulu ya. Itu Ya, tahun 2017. Jadi kita kalau upload hal-hal beauty di komen orang kayak gini. Cie artis kah? Upload video tutorial. Enak banget. Sumpah. Cie mau jadi selebgram kah? Jadi bikin di Instagram. Ya terserah kita kan. Iya, karena dulu tuh kan belum open minded kan, beauty content creator betul. ada. Dulu 2017 siapa sih beauty content creator? Masih sedikit. Tapi kalau sekarang untuk beauty content creator di Makassar sendiri sama komunitas-komunitas beauty seperti kalian itu ada berapa? Kembali lagi Makassar. Satu-satunya. Serius? Iya. Untuk komunitas beauty enthusiast ya? Komunitas beauty content creator cuma kita MBG. Oh, luar biasa ya MBG. Mana suaranya teman-teman MBG di YouTube? Ayo MBG semua. mengudara katanya so proud. I'm proud of you too. Andalan Sam dan Vina ya dari Jennifer. Andalanku juga JJ. Dan masih banyak lagi, ada Melina Idam juga yang bergabung. Halo, selamat malam. Terus juga siapa lagi? Beauty content creator yang sekarang tuh membernya udah 67 orang ya. Udah banyak, dari yang pertama 10 orang, berdua, terus 10, terus ber-14, sekarang 67 orang. Nah, kalian kan gini, pastinya punya banyak pengetahuan dong soal produk-produk kecantikan, soal gimana sih produk-produk yang baik untuk merawat tubuh gitu, bukan hanya muka aja ya. Kecantikannya kalau bisa luar dalam, say. Masya Allah, tabarakallah. Ada nggak sih yang bisa di-share ke smart listener gimana caranya untuk bisa edukasi mereka untuk bisa tahu nih produk-produk kecantikan yang bagus digunakan atau tidak? Samara? Mengenai edukasi orang ya. Nah, kalau bagi aku itu sebagai orang yang
bawel, bacot dan senang Iya. mengedukasi dengan embel-embel racun. Jadi ini Hashtag gara-gara Samara iya, ya. hashtag racun Samara itu Racun sering, Samara. iya. Oke. Jadi untuk mengedukasi orang sendiri itu harus dimulai dari diri kita dulu. Mhm. Biasanya apa nih yang harus diperhatikan kalau smart listener ingin punya satu produk kecantikan, misalnya skincare atau make up gitu yang bagus dari segi kualitas, dari segi ingredientsnya. Nah, kalau aku itu kita mulai dari mengenal diri kita dulu sendiri. Mengenal diri kita itu maksudnya mengenal sebenarnya aku ini gimana? Butuhnya Aku apa? butuhnya apa gitu ya kan. Ini pertanyaan yang paling sering aku terima. Kayak tiba-tiba kan gak ada angin gak ada hujan, sabun cuci muka yang bagus untuk saya itu apa? Terus kayak I'm sorry, kulitnya itu apa? Masalahnya apa? Iya. Sebelumnya Pakai pakai bridging apa? dulu dong Iya, ya. kayak tolong ada perkenalan dulu apa gitu ya kan. Nah, Oke. jadi menurut aku ya untuk teman-teman smart listeners, kalau kalian mau mengedukasi orang mengenai beauty life atau hal-hal mengenai kecantikan, itu dimulai dari diri kalian sendiri. Dimulai dari diri kalian sendiri itu dengan mengenal diri mengenal diri kita sendiri. Contohnya kayak kulit. Mengenal tipikal kulitnya seperti Iya, apa jadi ya. kayak memang ini susah-susah gampang ya, karena butuh eksperimen yang membutuhkan waktu. Biasanya kalau misalnya skincare ya, kita coba nih, gitu. Berapa lama skincare itu dicoba, durasinya baru, oh ini worth it nih, ini bagus nih, saya cocok nih atau nggak cocok gitu. Ya, nah ini sebuah edukasi juga ya. Jadi untuk teman-temanku, baik yang merasa dirinya beauty content creator atau rakyat biasa, enggak maksud Baik, Sultan. maksudku gini deh, ya udah beauty content creator sama beauty enthusiast, maksudnya orang yang suka hal-hal beauty gitu ya kan. Nah itu jangan percaya mentah-mentah sama orang yang baru coba skincare-nya seminggu, karena skincare itu dia tuh bukan kayak make up gitu loh, jadi sekali pakai hasilnya tuh langsung terpampang nyata. Skincare itu memerlukan waktu dan cara kerjanya tuh lumayan rumit karena dia tuh tergantung sama kulit kita masing-masing. Aku selalu bilang kayak gini, cocok di aku belum tentu cocok di kalian, cocok di kalian belum tentu cocok di aku. Dan minimal banget ini ya teman-teman smart listener Makassar, kalau mau nyobain skincare itu usahakan jangan langsung banyak. Ini kesalahan paling utama, karena Belinya satu paket. Latah gitu kan, keracunan TikTok, keracunan beauty influencer. Tiba-tiba beli yang menurut aku itu terlalu berat untuk digunakan satu sekaligus. Misalnya pakai serum, misalnya beli serum, beli essence, beli krim malam. Nah, ketiga ini tuh kita tuh nggak boleh latah belinya sebenarnya ya. Itu makanya tuh cuma satu-satu doang. Nggak boleh dipakai langsung satu persatu. Efeknya biasa kelihatan berapa lama kalau nggak cocok atau cocok? Sebenarnya ini agak teka-teki juga ya, karena ada orang baru saat itu diaplikasikan tiba-tiba dia iritasi atau apa. Ada juga yang kalau aku biasa tuh kalau pemakaiannya kayak 1 minggu baru kelihatan. Nah itu tergantung kulit orang lagi. Berarti minimal 1 minggu ya? 2 minggu. 2 minggu, 1 sampai 2 minggu Iya, gitu karena ya? kalau misalnya 1 minggu kan, aku kan kayak gini, mekanisme kulitku tuh misalnya aku coba serum baru, terus dalam 1 minggu baik-baik saja, tapi di akhir minggu tiba-tiba mulai kayak ada geronjolan-geronjolan kan. Nah aku tuh kayak bilang ke diri aku sendiri, oh mungkin ini efek dari skincare karena baru pakai. Coba aku pakai dulu 1 minggu lagi. Kalau misalnya bener-bener nggak cocok dan apa yang muncul di kulit aku ini nggak reda, baru aku stop. Oke. Gitu. Biasanya cara menetralisir skincare yang tadi kan muncul beruntusan, jerawat dan sebagainya, kalian menetralisir itu pakai apa? Ini sebuah kesalahan juga, sebuah edukasi lagi ya. Iya. Banyak orang kalau misalnya kulitnya tuh sudah beruntusan, sudah jerawatan, tiba-tiba dia stop pakai semua skincare. Itu sebenarnya bahaya. Karena skincare itu sebenarnya kayak makanan gitu ya kan. Jadi nggak boleh di stop. Sama kayak diet. Jadi nggak boleh kita langsung cut makan untuk mengharapkan menghasilkan body tubuh goals kita yang body baik. goals. Jadi kita harus mengurangi. Sama dengan kalau misalnya kita beruntusan jerawatan, solusinya itu kembali ke basic skincare. Ini aku sering banget bilang di Instastory, aku sering ceramah masalah ini. Jadi basic skincare itu adalah 4 tahapan. Apa itu? Cleansing, toning, moisturizing, sama protection. Protection ini sunscreen atau masker kalau malam.
Nah, Oke. itu namanya basic skincare. Jadi kalau misalnya kulit kalian kenapa-kenapa, misalnya habis pakai serum atau essence, jangan langsung di-cut semua skincare-nya. Oke, kembali ke basic. Kembali ke dasar. Karena Oke. dasar itu bukan cuma membersihkan, tapi dia berusaha untuk menetralisir kulit kita. Oke, Kayak gitu. itu dia smart listener. Kalau kenapa-kenapa kulitnya Iya. kembali ke basic yang Kembali tadi ke ya. dasar. Intinya bersihkan dan netralisir kembali. Ada pertanyaan dari YouTube nih. Apa Tanya itu? dong Kakak buat Kak Samara dan Kak Irvina, pernah nggak bikin tutorial atau review produk tapi di tengah jalan merasa hasilnya jelek dan akhirnya videonya disuruh Ih, ulang? hapus. Silakan Sering Irvina. sekali. Silakan. Kak. Kalau aku tuh Kak, ya kalau aku apa nih, dari brand atau Mm-mm. dari mana? Pernah atau tidak? Pernah. Pernah ya. Kayak Tapi kalau misalnya misalnya- gini, kalian misalnya ada yang bertanya juga nih, ingin jadi content creator, beauty content creator itu seperti apa? Apa tips-tips yang harus diperhatikan nih? Oh, oke. Jadi yang harus pertama, yang harus itu harus pede ya. Paling utama itu harus pede. Kalian gak usah dengar orang lain, kamu jelek, kamu ini, kamu nggak boleh ini. Oke, percaya diri. Percaya Terus, diri. Terus tuh jadi beauty content creator itu nggak harus cantik. Bener-bener nggak harus karena kan cantik. mereka bisa bikin cantik Sa. Iya. Betul Iya kan? sekali, itu Sista. itulah kegunaan make up. Terus yang Terus, ketiga, nggak mesti punya kamera mahal. HP pun bisa. HP pun bisa. Yang penting adalah pencahayaan. Lightingnya Yang lighting. harus Terserah- banget berarti punya terserah. ring light ya. Enggak harus juga. Aku Terserah pakai HP kalian loh pengen- sebenarnya. Terserah kalian pengen dari cahaya matahari, Mhm. lampu, ring light, yang jelas tuh muka kalian harus semuanya kena Pencahayaannya cahaya. bagus. Yes. Yang keempat, Terus nggak usah dengerin kata orang lain lah. Itulah ya, jalan aja, nanti kedepannya kalian gimana, pokoknya Oke. jalan aja. Terus banyak-banyak nonton tutorial make up, Mhm. belajar editing. Mhm. Jangan mau langsung hasilnya bagus neplok, kayak misalnya bikin tutorial harus bagus, harus ini, Mhm. harus ini, nggak usah. Kalian Semuanya berproses jalan, lah ya. berproses. Oke Terus deh. nggak mesti punya makeup mahal. Yang biasa-biasa juga Yang bisa biasa-biasa ya. juga Yang bisa. penting skill dan kemauan kita untuk belajar. Thank you Irvina, thank you juga Samara. Sudah berbagi banyak loh ternyata edukasi yang mereka udah sampaikan juga. Dan terima kasih juga untuk smart listener yang sudah mendengarkan kita, yang sudah stay tune di YouTube channel. Terima kasih untuk smart listener yang nonton di YouTube, dan juga Rifa Majid pamit